كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول جل في علاه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أما بعد. Bapak Ibu sekalian jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan informasi hisab tentunya terjadi gerhana bulan pada malam hari ini dan dimulai dari jam kira-kira jam 6 tadi atau setengah 7 sampai jam 9. Hanya saja itu sudah kita ketahui sebelumnya. Maknanya apa? Ketika kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat, itu beliau mengatakan, "Idza ra'aitum dzalika fasallu." Jadi kalau kamu melihatnya maka sholatlah. Namanya sholat kusuf atau sholat khusuf. Maka dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, atau ketika itu terjadi, khusifatis syams ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Jadi putra beliau sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim itu meninggal dunia, pas itulah terjadi gerhana matahari. Kemudian orang-orang mengira kematian Ibrahim itulah yang kemudian menjadikan terjadinya gerhana matahari. Kemudian Rasulullah bersabda dan mengatakan, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kebesaran Allah. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Tidak ada hubungan dengan lahirnya seseorang atau hidupnya atau matinya seseorang. Wa idza ra'aitum dzalika, kalau kamu melihat itu, fasallu. Dalam riwayat fad'ullah, berdoalah. Jadi salatlah, berdoalah, wa kabbiru, dan bertakbirlah. Berdoalah, salatlah, berdoalah, bertakbirlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Jadi intinya apa? Intinya ketika gerhana itu tidak tampak karena mendung atau karena apa, ya hukum asalnya sama seperti hilal. Sehingga Rasulullah mengatakan, idza wa in humma alaikum faqdurulah. Hilal kalau nggak kelihatan karena mendung dan karena yang lainnya, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi nggak dianggap kelihatan hilalnya, apapun penghalangnya. Maka kalau kita belum lihat apalagi nggak kelihatan, sholat gerhana sholat apa? Memang secara hisab ada. Atau mungkin ada informasi dari daerah-daerah lain yang mereka tidak mendung dan melihat adanya gerhana bulan. Itu boleh kita sholat karena memang ada. Misalkan semuanya mendung se-Indonesia misalnya, nggak ada yang melihat. Meskipun ada sekalipun, nggak ada perintahnya untuk melaksanakan sholat. Jadi meskipun ada, ndelalah ora ketok kabeh. Nggak kelihatan semua. Apakah sholat? Tidak. Tidak. Karena kalau kita lihat baru sholat. Apalagi waktu sholatnya juga ba'da maghrib, ba'da isya. Tadi terlalu mepet. Ora ketok ame sholat apa ora nek gerhana mana gerhana? Bukan nggak ada, nggak kelihatan. Perintahnya kalau ada kelihatan baru kita sholat. Toh kalaupun ada, kemudian waktunya untuk sholat mepet, padahal sholat gerhana itu kan 2 rakaat, 4 kali rukuk, 4 kali sujud. Kemudian berdirinya lama, rukuknya qoriban min qiyamihi, hampir sama dengan berdirinya. Sujudnya hampir sama dengan berdirinya. Dan lain sebagainya. Sehingga memakan waktu yang cukup lama.
Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan sholat gerhana itu yusolli hatta yanjaliyah. Beliau sholat sampai hilang gerhana. Coro-coro sholatnya jam itu tekan jam 09, 2 jam minimal. Sholat 2 rakaat, 4 kali rukuk, 4 kali sujud selama 2 jam. Kalau cuman mau 5 menit ya bisa, cuman 5 menit itu kayak sholat apa kan? Kayak sholat 2 rakaat fajar, kayak sholat duha, kan begitu. Maka selain itu, misalkan kita tidak sempat sholat pun, banyak sunah-sunah yang lain. Memperbanyak takbir, zikir, sedekah, kemudian doa. Sedekah ini masih ada mungkin setengah jam lagi gerannya, kalaupun ada. Menurut hisabnya setengah jam lagi atau 1 jam. Banyak sedekah. Itu sedekah karpet masih kurang berapa kemarin, tinggal ditambahnya tak kebai. Misalnya sedekah apa? Kemudian zikir, takbir, doa dan lain sebagainya. Pada intinya, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Perhatikan jamaah sekalian dimuliakan Allah. Allah mengatakan wa ma nursilu bil ayati, dan tidaklah aku kirimkan tanda-tanda itu kecuali untuk menakut-nakuti hambaku. Maka Rasulullah ketika terjadi gerhana itu beliau takut. Wa dhanna annahu sa'ah, bahkan beliau mengira akan terjadi hari kiamat saat itu juga. Dan Rasulullah ketika mendung juga takut. Takutnya hujan membawa bencana dan lain sebagainya. Maka apapun kejadian-kejadian alam ini harusnya membuat kita lebih dekat dengan Allah. Takut dengan azab Allah, lebih memperbanyak zikir, sedekah, doa, sholat, dan lain sebagainya. Itulah sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalaupun kita nggak sempat sholat, maka banyak zikir, banyak sedekah, banyak doa, dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW tidak kemudian menganggap fenomena alam, menganggap sesuatu yang terjadi di alam semesta ini hanya seperti fenomena biasa. Tapi beliau anggap itu bagian dari peringatan dari Allah dan tujuannya untuk menakut-nakuti. Nek awake dhewe diweden-wedeni kalih Gusti Allah, kudune wedi. Karena tujuannya medeni. Maka harusnya kita takut dan memperbanyak untuk mendekatkan diri dengan sarana-sarana amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan iman dan takwa seumur hidup kita, dan mudah-mudahan Allah matikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.